terus ayeuna ya kanker, diabetes. Nah itu diabetes salah satunya dipicu penggunaan pupuk anu mengandung nitrogen, anu unsur N tinggi, itu diserap ke tanaman, terus mengendap di buah, dikonsumsi ke urang, ke tubuh manusia itu terbiasa diurai ke insulin anu di tubuh urang, menumpuk sehingga biasa menambah kadar gula darah. Nah, kan itu muncullah penyakit diabetes. Terus ada kolesterol. Nah, itu maka dampak-dampak tina penggunaan pestisida atau pupuk kimia itu biasa menyebabkan munculnya penyakit anu aya di urang. Seharusnya kolesterol tadi diperyogikan, tapi dalam jangka juga sedikit, tapi dengan adanya dipicu ayana kimia tentu berbahaya kan. Nah, ya tak kantos kadang-kadang seperti dia menuju nyemprot keracunan, kan dia sangat disayangkan. Saya pamal ini keracunan. Bisa nyemprot. Diputar kan bisa kan? Keempat, matinya musuh alami hama dan munculnya hama yang resisten. Seterusnya kan musuh-musuh alami hama ya teman seperti keo pemikiran ini sudah disemprot atau mirip ya? Di angan. Di reon. Di pulungan. Di reonan gitu ya. Antara besok kayak yang di toksikut gini sok yang di payahan. Sasaran kita biasa menguntungkan oke kan para petani supados menangkal kana hama. Katanya mah kantun biasa diolah kurang supados aya nilai manfaat. Oke, next. Nah, ini solusinya yang ekofarming ya supados orang melakukan teknik pertanian anu ramah lingkungan, anu berkesinambungan. Orang kan kedah nyebutkan Pak, kondisi tanah ayeuna seperti kieu ya, kumaha ke upam urang digecek terasnya ge anorganik nya kimia teh anak incu urang, pelaku urang dan kumaha ya teh masih. Karena suku orang akhirnya dirubah, kebiasaan orang akhirnya sedikit demi sedikit suang bergeser karena pemanfaatan seperti akhirnya pupuk, karena kan sudah bilangnya so kita manfaatkan sampai dilengkapi atau nanti disempurnakan ku ekofarming kita dikombinasikan Pak kita langsung cepat menjadi penguraian bahan organik. Oke, ya dicontohkan kage tanaman di lahan sawah Pak, di lahan sawah itu pemberian ekofarming di H-5. Nah, kondisinya seperti itu pemilahan terus diolah posisi nama macak-macak sampai orang disemprot yang di ekofarming. Biasanya Pak. Satu rumpun tumbuh anakan padi lebih banyak. Nah, kan kupami itu sampai ke sabar Pak, sarumpun. Oh, sadakun. 15, 20. Pesan lebih ke 100 sebenarnya. 30. Kayak selalu biasa bertahap. Biasa. Terus manfaatnya ya. Paling kalau sebenarnya didugikan yang manfaat penggunaan ekofarming. Next. Oh iya. Nah, ekofarming adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 17 tahun. Apa produk? Lagi dibuat. Kang produk kan? Iya. Dan kan kita produk kita nanti semata-mata dibuat langsung dipasarkan, tapi diteliti ulas kira 17 tahun oleh sarjana IPB Pak, Institut Pertanian Bogor, dan terus memang pakarna. Kita berfungsi atau nanti kelebihannya mengandung bakteri positif. Dan di lembat nanti ayat 7 jenis bakteri anu terkandung dalam ekofarming. 30 gram itu mengandung 15 miliar sel bakteri. Itu menurut penelitian di Kementerian Pertanian. Kita harus ditinggali di lab, di laboratorium, di mikroskop. Dan itu per 30 gram itu mengandung 15 miliar sel ekofarming. Nah, itu luar biasa. Terus mengandung 13 unsur hara anu tadi diperyogikan terus aya dina ekofarming. Sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Ayo nomor 4 luar biasa Pak. Menekan penggunaan pupuk anorganik 50 dubika 100% secara bertahap. Upami urang ayeuna ekofarming itu biasa pupuk kimiana dikira. Nah, otomatis mungkin wahana bagi saya di gemur dari seperti berbentuk briket padat sehingga praktis dan efektif dan efisien. Upami salami iya urang bade ngagemuk sakulo Pak. Mambut. Akan api dibonceng karena matanya banyak. Saya mau bagus sekali. Mereka mana bade ngagemuk, mana gemuk aja. Nah, biasanya banyak. Teknologi itu terus berkembang. Benten pengen sarang TV lah. Kalau pukul mah TV teh karandel namanya, karandel, karagung. Akhirnya mah cekat dipesakan di handphone. Nah, seperti itu. Begitupun pertanian Pak. Para ahli terus berinovasi
berinovasi, terus melakukan riset atau penelitian sehingga terciptalah penelitian suatu produk terobosan yang luar biasa kangge dina bidang pertanian. Nah, kenapa enggak orang kayak biasa diterapkan gitu. Saya legalitasnya terus lengkap, SK Mentana terus saya, ya hasil uji analisa terus saya. Next. Nah, yang penting mah Pak, sertifikat organik terus saya. Kita terkait ngaku-ngaku pupuk organik, pupuk itu acan, ngadu sertifikatnya. Legalitasnya apa sangat penting Pak? Karena dipertanyakan. Next. Nah, dia manfaatnya Pak. Upami kangge karena tanah yang biasa meningkatkan unsur hara, dan lebih subur deui. Terus anu kaduana mengurai bahan organik di tanah. Kumargi di dina bakteri atau terkandungna, dan ia biasa diurai Pak anu bahan organik di tanah. Oke, biasa mengurai sisa-sisa pupuk kimia anu musim kamari misalkan anu tetes kaurai itu biasa dibantos aya bakteri anu biasa mengurai karena sisa-sisa produk kimia. Tapi luna mengembalikan kesuburan lahan. Nah, terus di kami tanaman memaksimalkan potensi produksi. Ia berdasarkan pengalaman, ia biasa meningkatkan hasil panen. Apabila dina padi itu biasa dugikan 30 hingga 50% peningkatan hasil panen. Anu kadua menjadikan imunitas tanaman lebih kuat dan cepat mudah terserang hama Pak. Otomatis penggunaan pestisida kimia menjadikan tanaman sehat, produktif, cepat masa panen. Upami dina padi, ia terus sering dilakukan, upami disimpulan terus 3 kali musim, ia lebih cepat 2 mingguan lebih cepat panen. Dengan tanaman dengan lahan yang sama, dengan varietas padi yang sama, tanaman sama, tapi panennya biasa langsung kita jual. Kali mana meningkatkan kualitas hasil panen. Dan ditinggali bulir padina itu lebih bersih, bobotnya lebih padat, terus si upami disangu teh dimasak itu tidak mudah basi Pak, tilu dinten lagi masih kiat. Kita coba luar biasa. Nah, ya kangge petani meningkatkan dia produksi khususnya pupuk sareng pestisida. Otomatis apanya? Biar pupuknya ditekan 75 hingga 100%. Pestisida nyirangan. Dia menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Ini all in one Pak. Tidak hanya kangge padi unggul, tapi kangge segala jenis tanaman anu aya di urang mangga biasa diangge. Dari tanah, dari sayuran, dari palawija dan sebagainya. Next. Nah, solusi pertanian sehat dan lingkungan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Oke, kan gambaran umum tentang eco farming seperti itu, mangga sesi tanya jawab sekedap kayak tiga penanya atau mangga. Jadi ayo kirang antara tiga yang pada didiskusikan. Cara pakainya siapa? Klat? Cara pakainya bagian mata. Cara pakai? Nah, oke. Next Pak, next aja Pak. Kurang. Next aja. Next. Karena ya kan bentuknya teh briquet, harus dibuka kok gitu. Briquet padat. Kita beratnya 30 gram. Nah, ya. Asisten. Harus jadi dia. Kerjasama yang baik. Upami kangge kana taneuh, taipat kada tepat jenisnya. Antawis tanaman musiman sareng tahunan, terus tanah sareng tanaman itu beda. Upami kangge kana tanaman tahunan sareng kana tanah, itu eco farming kedah difermentasi heula ngangge cai kalapa. Bapak saya ugikan cai kalapa 1 liter. Lebetkeun kana bol kana lebetkeun kana botol anu 1,5 liter gelas mineral wayana dibuka. Tuh, pergi Pak. Pakai desa di dunia pagi. Bisa diaksar. Bonon Ji. Mau jamu ya? Nah, itu difermentasi selama 3 dugi ka 7 hari. Selama 3 dugi ka 7 hari tiap dinten buka sekedap tutup naon enjing-enjing. Terus kita kan jantan kerang gitu, jantan gasnya si botol teh, si botol aqua teh. Dipincet gasnya karena kan itu proses fermentasi. Jantan bakteri teh begini ngeran Pak, bakteri begini seueur itu otomatis menghasilkan gas, gasnya dipincet. Nah, tina upami terus difermentasi 3 dugi ka 7 hari. Candak per tangkina sakieu Pak. 50 mili. Satengki sakitu gitu. Satengki sakieu.
Satu tub teh eta gitu nya. Ieu satu tubuh teh ieu. 50 mili. Keun kana tangki anu 14 liter atau nanti 16 liter. 14 dulu ka 16 liter. Tah, ya satu beuk. Ngangge cai biasa. Mung painten anu kana dipahatoskeun tangkina Pak, teu kenging tilas pestisida kimia. Atau nanti upami misalkan terpaksa ngangge nu aya, kada dibersihan heula mun, kada dibilas, pokona teu kenging bau eta pembuatan kimia. Ariana komo mun dihijikeun. Upami urang masuk dihijikeun Pak, ngatomo anu baru apa-nya kami sekaligus. Nah, ieu mah teu kenging Pak. Pada khusus ekoparmi ngungkul. Langkung saya tangkina khusus. Langkung saya mau upami teh mah tadi jelas. Nah itu kangge taneuh sareng tanaman keras, model kelapa, buah-buahan itu mangga nanti anu di fermentasi. Upami kangge tanaman tahunan mah cekap 2 liter per pohon. Jantan hasil eco farming tadi anu 1 beuk ditambahkan 14 liter teh mangga akan dibagi 7 pohon. Anu dicebor pada sistem biopori mangga di bolongnya di lubang ngangge 4 lubang, jantan 1 lubang setengah liter. Jantan raos eta mah bade ngangge pupuk kimia 2 lubang mangga anu nya 2 lubang teh ngangge eco farming mangga biasa seperti itu. Eta painten Pak, cara penggunaan kangge kana tanaman sareng tanah, oge tanaman musiman sareng tanaman tahunan. Berarti favoritna lah. Di kulo eta teh nya. Kantun dihancurkan Pak Wan, eta da empuk lah. Berarti ada kemampuanna anu sakitu sabaraha aja luasna. Kangge luasan, tak upami kangge satu aplikasi, satu misalkan satu liter namanya, itu tiasa menjangkau 1 hektar. Satu kali aplikasi satu saat di tanah tahun upami orang garulan 1 hektar cekap sakit hiji mau upami pada samusim dia tiasa mengcover upami dina penanaman padi itu tiasa 100 batang samusim karena kan upami dina padi next Pak aya jadwal next. Nah iya Pak upami dina padi aplikasi eco farming itu 5 kali Pak, 5 kali semprot dina H-5 katanya aya H-5 5 hari sebelum tanam ya 5 hari sebelum tanam seperti tadi Pak terus diolahnya si tanah itu diolah terus pacak-pacak Mas terus pada digaris lah mangga pada cacat digaris sebenarnya terus diolah dina rata nah semprot 5 dinten sada acan tandur angge eco farming anu tadi nu difermentasi. Mohon karena ieu kangge pupuk dasar. Jangan diurai ke bahan organik nu aya dina taneuh terus menyediakan makanan kangge tanaman. Kangge disemprot deui. Misalkan kan tandurnya orang ke tandur, terus tandur 7 liter ngawur biasa Pak. Ya awur cekap 25%. Misalkan Bapak sok seer 80 kilo, berarti kemah cekap mung 20 kilonya. Saparapatna tina biasa. Cekap samusim sakitu Pak. Pupuk kimia nama. Karena kurang masih kena diangge itu kangge merangsang, beli kaget teuing gitu Pak. Tetap aya pendampingan tina pupuk kimia diperhitungkeun mung dalam jumlah anu sedikit. Nah, itu. Oke, dina dinten ke-14 berarti 7 dinten 100 ngawur itu kurang nyandak deh eco farming. 3 gram per tangki. 3 gram per tangki anu kilogram eta diaduk heula dikocok urang dihancurkeun saring Pak mari kan ge aya ieu nah itu saring nah itu leungkeun jadi kan dina 14 28 42 sareng 5 tetan tetan upami dina lahan 100 batang eco farming anu tadi itu biasa dipotong heula Pak potong anu setengah anu 60% ka anak untuk kangge taneuh anu 60% kali bagi opat cekap kada Pak. Oh ya nih. Upami lahan urang 100 hektar, kangge persiapan lahan, kangge taneuh, tina eco farming eta cara genep bagian. Eta gerang langkung upami bade di grama berarti 18 gram. Nah, 18 gram kangge taneuh, nanti lah setengah langkung salit dikira-kira maka itu difermentasi heula 3 sampai 7 hari nanti cai kalapa. Anu sisana 12 gram deui itu dibagi opat. Nah, kangge dina dinten ka-14 28, 42 sareng 5 gram. Langsung ngadadak eta mah. Aya kamu kana parahna nya cakunaon di mana na? Ngangge cai biasa. Cai biasa eta. Bade cai biasa mangga tapi bade cai dawegan ataupun cai kalapa oge biasa. Mun ngadadak eta mah 15 menit cairkeun, aplikasikeun. Terus saperkeun.
Kita kayak di fermentasi. Naon cenah teh kayak di fermentasi karena daun mah kita memeriogikan bakteri. Daun mah periogina tadi unsur anu 13 unsur tadi Pak. NPK karituna. Nah, kita kan langsung diserap ku daun. Sebenarnya kan ada daun ya namanya, Pak? Sasaran daun. Ya. Mau kasih fermentasi berarti ya? Ada fermentasi. Ayo pengen anu tiasa diangge, kangge fermentasi Pak. Urin kelinci, urin kambing. Nah, Pak Dirus yang apa lagi? Yang paling bagus naon eta, Pak? Urin kelinci tapi urin kambing. Heeh. Nah, itu bagus Pak. Masalah eta tuh, Pak. Masa ieu naon ngaran teh? Masa kada luar sana lamun tos difermentasi sekian hari berarti mati bakteri lamun teu dipake. Eta. Upami fermentasi itu semakin lama semakin bagus. Jadi Kayak buka yang apa ya? Sawarna upami anu dibuka tutupan saminggu pertama. Oh, kali dilamakeun bae ditu. Tahu upami pada dilamikeun. Saena ditambihan di cai salib, tambihan ku gula. Antara api ngan molase. Merasa Mohon. Kamu? Tadi ngan gula pasir bangga dari gula kaum teh. 1 liter itu 2 sendok. Itu Parah kan ya? kan peryogi glukosa. Mohon kage makanan bakteri teh. Nah, ini mah lagi sistem selang instalasi. Dan tekan buka tutup, dan kantor bapak siapkan 2 selang, 2 botol. Iya, eco farming, iya mah cai biasa. Iya ngangge selang. Anu aya eco farming mah angkat, iya Pak, teken nyelup. Dia selang ka dia, nah ieu mah golkeun. Dan udara anu teh dia kaluar, jadi teh bisa ka dia. Nah, eta ge bubur-buburkan jadi. Biasa seperti itu balik supaya tanggal muka tutup tiap dinten Juli Prat. Orang yang mau beleduk juga. Kita aduh di kakak ayo mah. Beleduk lah. Ayah gas mohon Pak. Terus. Itu peten angkat dari anu. Apa biasa karena hewan Pak? Karena hewan. Sana-sana kapungkur teh acan aya ieu. Ieu biasa. Tapi aya mah aya produk khusus kana hewan aya pakan ke ternak. Ieu teh ternak teh bade kana ikan, bade kana ternak kecil, ternak besar. Bade kana dia lombanya. Nah, karena sapi, ayam itu mah biasa. Ayo dah. Vitamin ternak Pak. Carana Kangge penggemukan. Ah, ieu cara cara Pak. makan Karena pakan, kata dia dilarutkeun dina 1 liter. Dina 1 liter air dengan biang. Nah, tina 1 liter ieu teh engke kangge 300 liter air. Kata kangge antara api pada dicipratkan karena pakan tentang kita supados ya Pak merangsang karena nafsu makan terus karena proses jangan upami karena kotoran teh bau upami dina lauk ieu tiasa kotoran diurai jantan plankton Pak mangke dimakan deui Pak. Nah, ieu mah kata luar biasa. Aya Pak produkna banyak. Soalnya di mah aya peternakan, pertanian, karena kesehatan. Eta ekonak. Nah, ieu mangke ku Pak Ahmad. Mohon gitu Pak, menen mangga giliran saurang deui. Satu kali lagi terakhir. Pertanyaan eco farming. Saya akan dipanjangkan materi saya. Eta kanggo ina kan tadi teh ku pestisidanya. Namun aya hama misalkan aya hileud, aya simet, nah kumaha antisipasina? Nah, satu acan kamari aya EcoPlan Protector. Cedah lah. Maaf kan? Upami terpaksa lahan di tangan di pestisida kimia. Baik Pak, berikan selang waktu 7 hari sebelum atau nanti sesudah ekofarming. Kan upami ekofarming mah selang 14 harinya. Nah, berarti dina selang-selana nanti upami diperyogikan pisan. Mung ayeuna mah di PT BES tos aya produk EcoFarming Plant Protector. Jadi pelindung tina hama. Agen hayati dan orang mengendalikan hama sang penyakit itu tidak mesti ngangge produk pestisida kimia. Tapi aya teknologi mikroba anu dikembangkan ku PT BES itu tos terbuktos dan biasa melindungi tanaman tina hama seperti ulat, kutu, seperti upami dina KB atau nanti cengek mah virus Gemini. Nah, virus Gemini atau nanti patek
Alhamdulillah ya biasa Pak. Oh, parurak ya Pak ya? Parurak kata nabi daulah koneng gini. Nah, daulah koneng. Nah, itu kan memang virus, memang ada. Tapi alhamdulillah kemarin dengan teknologi mikroba itu biasa di atas. Karena memang kurang serba organik, serba nanti menggunakan bakteri. Jadi bukan membunuh sih kan namanya. Memang kan itu nanti kami membunuh Pak, melindungi, dan ketika si tanaman itu dilindungi ku agen hayati. Nah, terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bang Ali. Sebentar dia Pak. Nah, Eco Farming, Eco Plant Protector. Dia namanya launching bulan Agustus. Alhamdulillah ya informasi Bapak dia pertama nanti informasi kayak Eco Farming, Eco Plant Protector. Dan iya cara kerjanya melindungi tanaman seperti nangge lapisan lilin Pak. Komunikasi seperti lapisan lilin. Nah, ketika ada kilat nuang bakteri ya teh langsung garing si iya nanti mohon jadi si pencernaan hidup teh karena mati ya. Nah seperti itu dia langsung merusak organ tapi ada bakteri aman kage pokoknya di kawasan kurang karena kage sel darah putih mah memang rada lumayan efektif itu betul siap bonus nanyaan Tadi perkawis H-5 nya mohon kan di semprot ieu naon Eco Farming mohon tapi ternyata kepokokan sepotosna tabu 8 pagi-pagi Pak. Tapi pas jebul hujan si kotakan itu teh ka lab lah gitu. Kumaha tah? teh ayo pagi deh ya kan pengaplikasi nanti tabu 7 ke tabu 10 nah kumaha ayeuna upami kondisi lahanan teu memungkinkan atau nanti cuaca teu memungkinkan mohon tapi kan Eco Farming ieu memang upami orang terus diaplikasikan itu kirang langkung 3 duki kali 5 jam itu terus menyerap mohon mau upami misalkan ada diguyur hujan ya otomatis pengen ayah no limpas yang banyak nah mau pengen sih kurang biasa disusul dina H+7 H+14 H+14 kan dia orang dimaksimalkan gitu mau simpuling kemarin nyobian anjeunna teu sempet nyemprot dina H-5 terus bawa hujan baik atau nanti lahana garing atau di rumah memungkinkan simpuling 3 hari saat tos tanam disemprot gitu biasa ya. Nah disusul mau lebih terkonsentrasi karena tanam kan Jadi lah. siap mana Nah, sama lagi tadi. Kan jadwalnya tadi dia bisa sama tadi ya. Mun baheula kalau sekian antara digarit. Tapi kok ya nama lu tengah garit bisa justru dengan gayanya. Cuman mereka garit itu ada salah satu hujan. Paling ada penting sakeun ya. Paminan di garit di tangan. Nah, tadi aku tadi ada tempo ada 5 harinya sebelum ditanam. Nah, cuma lamun lebih cepat gitu, umpama itu ada masalah. Contoh ayeuna di sada ada nanya, tandur anjing gitu nya. Dan karena lamun teu ditanduran, kabur garit gitu. Begitu. ya. Nah ini penting berlaku kan kita nanti lahan-lahan ekstrim seperti itu banyak dan biasa diatur cai akan ikut cuaca oge sarasa biasa wae kan ya teh ngomong ke upami digabungkan sareng Eco Farming Eco Plant Protector mungkin mau H-5 nanti kan kayak apa agen hayati dina H-5 mungkin H-3 mungkin Eco Farming nah H-3 agen digeser dan terotosna upami kan anu salilali dan saya digabungkan sareng Eco Plant Protector kalau upami minta memungkinkan dina persiapan lahan mungkin biasa disusul ya Pak biasa disusul kan dan fleksibel lah siap mohon Pak Itan sakitu Pak atau mohon hapunten dina penyampaian upami kekirangan akhirnya salajengna didugikan materi ku Tapi saat ditutup, akan bukan kesimpulan. Pada dasarnya masyarakat dalam menanam padi itu banyak campuran biasanya pertama yang dasar seperti adanya keong dari yang kedua setelahnya tumbuh pasti ulat sama sekali orang dari sebagainya. Misalnya dia menjadi persoalan ketika nanam padi cukupnya pinuh. Nah jangan kan banyak kelukesan di masyarakat itu dengan keuangan yang terbatas sehingga membuat itu tanggal biasa anu dilakukan di masyarakat teh disebut tabasnya. Nah ini ketika digunakan untuk meringankan beban pekerjaan tidak ada persoalan kalau seandainya tidak ada produk lain yang sama dengan Eco Farming ataupun produk Eco Farming
tapi menggunakan yang biasa dipakai seperti tabakan kimia itu. Aya persoalan ke aya pengaruh ke karena hasil panen ketika orang membesarkan ekofarming. Tapi syukur-syukur komunitas saya untuk memenuhi bukutna, keongna, sampai santan, mari hambatan para petani itu diantaranya di Keturungan. Memang itulah permasalahan yang selama ini para petani dirasakan, tentunya. Maka orang akan ada ayah solusi, akan kami mengatasi itu. Nah, memang upami kami keong kan para bapak saya terus selalu paham lah, kadang kami di para bapak nanti terus mungkin dicanangkan, kami di reodan, terus upami kami karena jukut, mohon, salah produknya terus ayah mau musim kuring ke acan wantun ngamukakeun karena ke acan ayah resmi di launching ku perusahaan. Namun sementara saya nama upami ngangge seperti itu tambasnya, maka biasa dilaksanakan. Mau tetap tadi upami ngangge herbisida, pestisida dan nanti fungisida pada jeda waktu 7 hari tina ekofarming. Kita mangga dina salah-salah eta, orang pengaplikasian herbisida, nah mangga biasa tetap dilaksanakan. Soalnya begini, ketika kita mengembangkan ekofarming karena organik ini adalah yang pelan-pelan, tapi dia mengembangnya lebih dominan. Masyarakat pada umumnya melihat organik dan istilah ini kan ketika masyarakat mau bertemu tuh karena orang mau dulu baik satu kali pada orang itu. Sementara kalau organik kan lama. Artinya banyak yang frustasi dengan akibat melihat jenis tanaman ini minimalnya enak tina bodina wae. Dia nuku kimia, dia nuku organik. Saya tidak menyebutkan namanya organik. Mau orang mau peang ya sama ini punya temannya. Nah, pola pikir itu berubah lagi. Berubah orang mau peang organik tapi gila ya. Kendala di masyarakat itu. Artinya pilih jaga hambatan ketika orang memakai tabas, tidak memakai produk ekofarming, sehingga ada pengaruh yang akan menimbulkan kefrustasian masyarakat. Nah, itu yang perlu lihat dan perlu diperhitungkan itu. Yang ini ada ayo masyarakat kan sudah kan instan, sudah lagi. Isuk kamar di gemuk isuk itu kan itu. Nah ini main serba yang ditahan tuh. Mudah-mudahan mau ayah pemahaman organik mah lebih menyiapkan tubuh lah gitu. Nah tadi kan terus dibahas tentang penyakit apabila kita selalu mengkonsumsi cemilan, diabetes dan sebagainya yang sedang mereka di masyarakat. Nah mudah-mudahan dengan pola pemahaman ini dan masyarakat paham artinya untuk menyediakan anak sehingga bisa beralih pada ekofarming. Begitu. Tambahan. Terus saya pesan menunjukkan ke Papua memang seperti itu. Cara kerja organik itu memang pelan Pak, pelan tapi pasti. Jadi karena wajar berapa puluh tahun dari tahun 80 ke ayeuna si tanah teh terus jenuh sama. Akhirnya orang pengen beralih karena organik, ya otomatis pengen di beresan lah faktor nanam lah itu secara bertahap, tapi pasti gitu kan. Dan mungkin memang efeknya itu langsung begitu di semprot terapi di awur seperti saya di awur langsung besok itu karena upami kerja kimia itu memang seperti itu di awur selang 2-3 hari itu langsung kalkulasi. Tapi tegang lepat ku hejo na pare dina pare banyak itu biasa mengundang datangnya penyakit hama penyakit. Nah itu kalau kami dina organik memang pelan Pak, pelan tapi mungkin tinggal di hasil akhir dina buahna. Kalau orang kan pare kan tercekap menghijau pun banyak, tapi padi yang dihasilkan produksinya tinggali hasil panen seperti itu pare kaget biasa berbicara lagi. Kalau itu banyak Pak. Nah, makanya dia di PTBS produk anu didugikeun musim kuring tadi ada beberapa ya 3 macam anu didugikeun. Namun di PTBS tidak hanya menjual produk Pak, tidak hanya menjual produk tapi ada peluang atau segi bisnis anu biasa ku orang dijalankan ketika orang ayeuna belanja ekofarming tidak hanya merasakan manfaat produk unggul, tapi orang aya potensi anu di belakang anu orang biasa dirasakan. Nah, itu kangge peluang usaha sareng peluang bisnis. Maka waktu kesempatan di hamburanan ka sana Bapak Arian. Waktu di mana? Simpulin atau nuhun hapunten jangan sebenarnya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, teman Kang Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.